Halo guys, ketemu lagi di channel gue sama gue Grady. Dan di belakang ini udah ada mobil listriknya Toyota. Iya, ini adalah Toyota Toyota BZ4X. Ya, oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya sama Toyota BZ4X. Ya, susah juga sih memang nyebut namanya. Tapi nama BZ4X ini itu ada artinya. BZ itu berarti Beyond Zero, yaitu program mobil listrik Toyota, yang artinya melebihi nol. Jadi maksudnya tuh bukan sekedar punya emisi nol aja, tapi melebihi itu dari segi sustainability. Angka 4-nya itu berarti seri keempat dari beberapa mobil listrik Toyota berikutnya. Nanti bakal ada BZ1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Dan setiap angka itu menentukan segmen kelasnya juga. Tapi tumben ya pakai angka 4, biasanya Jepang tuh nggak suka sama angka 4. Dan X-nya itu berarti mobil crossover ya. BZ4X itu mobil full elektrik pertama dari Toyota yang dibangun sebagai mobil listrik dari nol. Jadi maksudnya bukan konversi dari mobil yang pakai mesin combustion. Dan ini mobil yang dijual massal ya. Mobil ini juga pakai chassis ETNGA atau Electric Toyota New Global Architecture yang didevelop bareng oleh Toyota sama Subaru. Yes, betul Subaru. Jadi BZ4X ini dia punya kembaran Subaru yang namanya Subaru Solterra. Ya, kurang lebih sama kayak Toyota 86 sama Subaru BRZ gitu, kembar. Tapi kembarnya nggak cuma 2 ya, nanti bakal jadi 3. Karena nanti Lexus RZ itu bakal pakai basisnya si Toyota BZ4X ini. Meskipun nggak sama plek kayak si Subaru Solterra ya. Si Lexus RZ ini dia bakal banyak ubahannya sih dari eksterior ataupun interior. By the way, BZ4X yang dijual di Indonesia ini cuma ada satu tipe, yang 4x2 front wheel drive aja nih. Sayang yang all wheel drive-nya nggak masuk ya. Dan Toyota BZ4X bakal dipakai buat KTT G20 ya. Sebenarnya Toyota bilang kalau unit BZ4X ini sampai akhir tahun di Indonesia itu cuma dapat 50 unit. Dan 41 diantaranya itu dipakai buat KTT G20. Nah, jadi sisanya tinggal 9 unit nih. Jadi buat kalian yang udah nggak sabar pengen punya BZ4X, kayaknya buru-buru deh langsung ke dealer Toyota. Karena kayaknya bakal berebut ya kalau cuma 9 unit. Atau kalian mau nunggu bekas dari KTT? Harganya lebih murah nggak ya? Sekarang kita lihat dari eksteriornya dulu nih. BZ4X ini punya bentuk yang mirip banget sama konsepnya. Yang namanya juga sama sih, BZ4X. Tapi menurut gue nih ada mirip-miripnya juga sama Toyota RAV4, Toyota Harrier, dan Lexus NX ya. Semua mobil itu masih satu bapak sih, jadi wajar aja. Desainnya tuh kelihatan sleek, clean, tapi juga punya sudut yang tajam. Tapi kalau menurut gue nih ya, mobil ini nggak gitu kelihatan kayak mobil yang full elektrik ya. Apalagi logo Toyotanya tuh nggak ada biru-birunya kan. Biasanya kan Toyota suka kasih aksen biru ya di logonya kalau mobilnya punya teknologi listrik. Mobil ini juga punya aksen plastik yang banyak dan gede-gede nih bidangnya. Dari bumper depan, terus ke cladding depan, side skirtnya ada, cladding belakang, sampai bumper belakang. Nah, cladding depannya ini nih yang gede dia, sampai ke bumper nih dia. Udah kayak fender aja bentuknya. Tapi ini bikin bentuknya kalau menurut gue ya, jadi kelihatan futuristik di sini. Sedangkan untuk cladding bagian roda belakangnya tuh dia kayak oktagon yang kepotong gitu ya, unik sih nih. Grill bagian depan ini cuman aksen doang ya, jadi nggak ada lubangnya. Ya khas mobil listrik sih. Dan ada aksen chrome yang panjang nih dan tembus sampai ke lampu depan. Keren detailnya ya. Nah, kalau biasanya mobil listrik itu punya 2 bagasi, depan sama belakang ya. Kalau yang depan tuh dibilang frunk biasanya. BZ4X ini dia nggak. Kita lihat ruang mesinnya ya. Ternyata masih kerasa kayak mobil mesin combustion biasa ya. Cuman bedanya dia ada kabel-kabel oren aja nih. Motor listriknya bertenaga 201 horsepower dan torsinya 266 Nm. Ya lumayan sih untuk sebuah mobil listrik. Untuk versi front wheel drive ini, kapasitas baterainya 71,4 kWh dan baterainya hasil kerjasama Toyota sama Panasonic. Kalau yang all wheel drive dia baterainya beda lagi. Baterainya ini bisa diisi dari 0 sampai 80% dalam 30 menit aja. Tapi kalau pakai charger DC fast charging 150 kW, nyari SPKLU-nya agak susah tuh ya. Untuk jarak tempuhnya, dia bisa menempuh jarak 500 km dalam sekali pengecasan dari 100% ya. Dan kalau diisi pakai wall charger di rumah, bisa penuh dalam 10-12 jam. Charging portnya ada di pinggir sebelah sini. Baterainya ini juga dapat garansi dari Toyota selama 8 tahun atau 160.000 km. Kita lihat velgnya, dia pakai velg ukuran ring 18 dan bentuknya agak kurang proporsi ya, kayak kelihatan kekecilan gitu. Tapi ya itu semua demi tujuan efisiensi sih. By the way, velgnya ini dope ya, jadi kayak bahan plastik gitu loh. Kalau diketok-ketok tuh bunyinya kayak gini nih. Kalau kalian baca berita tentang BZ4X beberapa bulan lalu, memang ada masalah ya, yaitu bannya bisa lepas sendiri. Jadi baut rodanya tuh bisa kendor dalam kondisi tertentu gitu. Nah tapi tenang, udah dibenerin ya guys, jadi udah gak ada tuh masalahnya kayak gitu, sekarang udah aman.
Ya masa sih Toyota bikin mobil bannya bisa lepas sendiri gitu kan? bZ4X punya ground clearance 210 mm, tinggi juga nih. Ya itu juga karena memang mobil ini dianggapnya sebagai SUV. Dengan ground clearance kayak gitu kita nggak perlu takut mentok. Apalagi karena dia mobil listrik jadi bagian kolongnya tuh dia flat. Wheelbase-nya ini cukup panjang, 2,85 meter. Sama kayak Land Cruiser 300 dong ya. Untuk bagian belakangnya ini kelihatan banget tajem-tajem gitu desainnya. Kaca belakangnya tuh landai banget ya, kelihatan sporty jadinya nih. Ada defogger di kaca belakang, tapi sayangnya nggak ada wiper belakang nih di sini. Spoilernya unik nih, ya jadi dia cuma ada di pinggir gitu. Nah, gue suka nih modelnya. Sekarang kita lihat ke bagasinya, dia bukannya udah power tailgate. Kapasitas bagasinya 452 liter. Dan BTW nggak dapat ban serep ya di bZ4X ini. Sekarang kita lihat langsung ke interiornya. Wah, bentuknya futuristik banget. Yang langsung menarik perhatian tuh cluster instrumennya ya. Bener-bener berasa driver oriented gitu. Kayak kokpit pesawat jet. Setirnya juga banyak tombol-tombol ya, karena dia udah dilengkapi sama Toyota Safety Sense 3.0 alias TSS yang terkini. Bagian tengahnya dia ada layar gede dengan ukuran 12,3 inch, udah support Android Auto dan Apple CarPlay juga. Meskipun masih pakai kabel sih. Untuk sound systemnya dia udah pakai merek JBL nih. Untuk tuas transmisinya dia bentuknya dial, jadi tinggal diputar-putar aja. bZ4X juga udah punya fitur wireless charging yang tersembunyi nih di bagian sini, tapi sayangnya ini memang slotnya agak kecil ya. Untuk kualitas materialnya bagus. Memang biasanya mobil yang CBU langsung dari Jepang itu build quality-nya dan materialnya itu bagus. Banyak soft touch di door trim hingga ke baris ke belakang juga nih. Terus dashboardnya ini juga dia materialnya fabric gitu. Joknya juga dia udah dilapisin kulit, dan dia juga udah ada panoramic sunroof yang lumayan gede. Oh iya, bZ4X juga udah punya fitur parking assist, jadi dia bisa parkir paralel sendiri. Kita tinggal pencet satu tombol aja, nanti dia parkirin buat kita nggak usah capek-capek. Untuk posisi duduk di kursi belakangnya cukup nyaman ya, tapi khas mobil listrik, lantainya agak tinggi karena di bawahnya ada baterai. Jadi memang paha kurang tersupport sih. Tapi yang penting ini nggak sempit ya buat duduk di belakang sini, jadi masih oke banget. Di belakang juga ada armrest yang ada cup holdernya dan ada phone holdernya. Juga ada headrest 3 buah di sini. Oke, kira-kira begitu impresi singkat gue ya mengenai Toyota bZ4X. Ya, karena gue masih suka belibet nyebut namanya. Oh ya, untuk harganya 1.190.000.000. Iya, tembus 1 miliar ya guys ya. Ya karena memang dia CBU langsung sih dari Jepang. Tapi di Indonesia kita juga bisa pilih program Kinto yang sama kayak program Toyota di Jepang. Jadi gini, orang Jepang tuh sama kayak orang Indonesia. Mau beli mobil listrik tapi takut baterainya rusak, takut resale value-nya anjlok. Nah makanya Toyota bikin program Kinto ini. Jadi kalian cukup sewa Toyota bZ4X ini dengan kondisi baru, masih plastikan. Dengan biaya 20 jutaan per bulan. Kalian gak perlu mikirin pajak, servis, harga jual, baterainya rusak, dan lain-lain itu karena semuanya ditanggung sama Toyota. Dan for your information aja, di Jepang, Toyota bZ4X itu nggak bisa dibeli ya. Jadi cuma bisa disewa pakai Kinto ini. Oke, jadi gitu aja buat video kali ini. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Gue Grady, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah!